I want to show you something. Ditampilkan seorang gadis cantik bernama Sarah yang sedang memeriksa tubuhnya di depan sebuah cermin. Terlepas dari kecantikannya, cita-cita Sarah untuk menjadi seorang aktris menyebabkan dia tidak percaya diri dengan tubuhnya. Guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sarah bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran cepat saji. Terkadang ia harus meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti audisi demi mengejar mimpinya. Pada suatu malam, Sarah dan teman satu apartemennya yang bernama Tracy menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh teman-teman mereka. Di sana mereka disambut oleh pemuda bernama Danny yang merupakan seorang sutradara. Namun pembicaraan mereka dipotong oleh seorang gadis bernama Erin yang bercerita tentang bagaimana dia bekerja sebagai bintang utama dalam proyek baru Danny dan berkata bahwa dirinya telah mencuri peran Sarah. Di pesta ini hadir juga rekan Sarah yang bernama Ashley. Di tengah pesta itu, Sarah merasa terganggu dengan sikap seorang fotografer bernama Paul yang mengaku sebagai teman Danny. Akibatnya Sarah memutuskan pulang, namun ternyata Danny dan yang lain mengikutinya. Danny bertanya kepada Sarah apakah mereka bisa pergi untuk membicarakan proyek film yang sedang dia garap. Sayang Sarah tampak fokus pada ponselnya karena saat itu dia mendapat jadwal audisi untuk iklan yang dilamarnya. Mendengar kabar ini, Tracy tampak sangat bahagia, tetapi lagi-lagi Erin mengolok-ngolok Sarah dengan mengatakan kalau belum tentu audisi itu nyata. Ketika audisi berlangsung, Sarah tidak bisa mengucapkan naskah dengan lancar akibat merasa gugup. Kepanikan Sarah bertambah tatkala kata-kata dalam kertas panduan sempat menghilang sebelum tiba-tiba darah mengalir dari kepalanya. Hal ini sontak membuat Sarah menangis dan menjerit histeris. Beruntung itu hanya sebuah mimpi buruk. Lantas keesokan hari ketika menunggu giliran audisi, Sarah melihat seorang wanita keluar dari ruang audisi sambil menangis. Hal ini tak ayal membuat Sarah kembali gugup. Sayang gilirannya tiba tepat setelah itu. Alhasil saat memasuki ruangan, Sarah berusaha tenang dan memperkenalkan diri kepada direktur casting dan asistennya. Namun seperti juri pada umumnya, direktur dan asistennya sangat dingin terhadap Sarah. Sang asisten bahkan mengintimidasi Sarah. Hanya saja Sarah tetap berupaya tenang untuk menceritakan mengenai kemampuan dan ambisinya. Namun asisten direktur langsung memotong dan meminta Sarah menunjukkan kemampuannya kepada mereka daripada hanya berbicara. Oleh sebab itu untuk sejenak Sarah mempersiapkan diri sebelum memulai aktingnya sesuai naskah dengan melawan naskah sang asisten. And her dad gave her this chest. Sebenarnya Sarah tampil sangat baik, tapi kedua juri ini tampak tidak terkesan dengan apa yang telah Sarah tampilkan. Sang asisten mengusir Sarah sembari berkata bahwa mereka sudah melihat apa yang perlu untuk dilihat. Marah atas apa yang terjadi, Sarah pergi ke toilet untuk meluapkan emosi dan frustrasinya. Setelah puas membanting tas dan berteriak, luapan emosi tersebut Sarah akhiri dengan menjambak rambutnya seperti yang biasa ia lakukan. Tetapi saat keluar dari bilik toilet, Sarah dikejutkan oleh kemunculan direktur yang ternyata mendengar kegaduhan tadi. Dia mengaku tertarik dengan ekspresi tersebut, jadi mengundang Sarah kembali ke ruang audisi untuk melakukan apa yang baru saja dilakukannya. Sarah awalnya enggan, tetapi menyadari dirinya mendapat kesempatan kedua, terpaksa Sarah mengulangi lagi aksinya seperti di toilet. Kali ini penampilan Sarah yang bukan lagi sekedar akting benar-benar membuat kedua juri terkesan. Malang untuk kedua kalinya pula ia diusir dari ruang audisi. Mengira mereka hanya mempermainkannya, Sarah akhirnya meninggalkan gedung tanpa mempedulikan rambutnya yang berantakan. Keesokan pagi di restoran, saat Sarah dan teman-temannya merayakan ulang tahun salah satu pelanggan tetap, dia menerima telepon dari perusahaan yang melakukan audisi kemarin. Mereka mengabari bahwa Sarah berhasil lolos audisi tahap pertama, jadi akan maju ke tahap berikutnya. Mendengar kabar baik ini tentu saja Sarah sangat gembira. Tetapi bos Sarah di restoran terlihat tidak senang dan menegur sikap tidak profesionalnya dalam bekerja. Ia tahu Sarah sedang mengejar mimpinya, namun tidak ingin hal itu mempengaruhi pekerjaan rutinnya. Mendengar itu, alih-alih meminta maaf, Sarah yang sudah mendapat kabar baik dari perusahaan audisi langsung memutuskan berhenti. Keesokan hari, Sarah memasuki ruangan gelap untuk audisi kedua. Di situ terdengar suara asisten direktur yang memandu Sarah berjalan menuju sebuah lampu sorot. Suara asisten lalu meminta Sarah untuk menanggalkan pakaiannya. Hal ini tentu saja membuat Sarah terkejut karena iklan audisi tersebut tidak pernah meminta ketelanjangan. Tetapi kemudian suara direktur casting meyakinkan Sarah bahwa mereka adalah perusahaan yang memiliki kredibilitas dan hanya ingin mengenal Sarah lebih jauh, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan prosedur itu. Alhasil dengan enggan Sarah melepaskan setiap helai benang yang menutupi tubuhnya.
Selanjutnya lampu menjadi padam dan hanya kilatan cahaya kamera yang mengambil gambar Sarah. Tidak sampai di situ, mereka juga meminta Sarah untuk membiarkan dirinya berubah menjadi orang lain untuk melakukan pose yang menantang. Saat melakukan itu, Sarah tidak mengetahui kalau ada sosok pria bertudung hitam dan bertopeng yang muncul di sela-sela kilatan cahaya. Sarah bahkan tidak menyadari dirinya sempat berubah menjadi makhluk bertaring. Ketika lampu kembali menyala, direktur casting memberitahu bahwa yang Sarah lakukan adalah yang mereka cari. Mendengar itu, Sarah tersenyum dan berterima kasih. Pada momen ini dia memperhatikan direktur casting mengenakan kalung berbentuk pentagram, tetapi tidak merasa curiga. Setelah audisi dengan hasil yang sangat menggembirakan tadi, Sarah menemui teman-temannya yang tengah bersantai. Di sini Sarah sempat terkejut lantaran ternyata Tracy telah memberitahu teman-temannya perihal audisi kedua itu. Kendati Sarah memberitahu bahwa audisi keduanya berjalan lancar, tetap saja Erin merasa ragu dengan kebenaran perusahaan tersebut. Tetapi Sarah meyakinkan bahwa perusahaan bernama Astrius Pictures itu bukan penipuan. Danny juga mendukung pendapat Sarah dengan mengatakan kalau itu adalah perusahaan perfilman resmi dan tercatat di OJK. Mantap. Sarah kemudian pergi ke lantai 2, di mana dia bertemu Tracy yang menanyakan tentang audisinya. Tracy menjadi senang mengetahui audisi itu berjalan lancar, jadi mendoakan yang terbaik untuk Sarah. Namun percakapan mereka terhenti ketika Ashley tergelincir ke tepi kolam renang. Melihat hidung Ashley patah, secara refleks Sarah tertawa, sehingga membuat Tracy menatap heran menyadari sikap Sarah yang sebenarnya. Pada malam hari, Sarah menerima telepon dari direktur casting yang memintanya untuk bertemu dengan produser. Begitu telepon ditutup, sontak Sarah berteriak kegirangan. Sarah lantas mempersiapkan diri untuk pertemuan tersebut dengan berdandan sangat cantik. Saat Sarah keluar dari kamar, semua teman tercengang menatap penampilannya. Erin kemudian memberitahu bahwa dia berpenampilan berlebihan. Tetapi Tracy berkata dia terlihat cantik untuk bertemu sang produser. Selang beberapa waktu, Sarah tiba di gedung audisi, di mana direktur casting memintanya ke kantor produser. Sarah akhirnya bertemu dengan sang produser yang terlihat sangat ramah dan sopan. Produser mengaku langsung menyukai Sarah setelah menonton rekaman audisinya karena melihat ambisi dan kepribadian asli Sarah. Produser lalu bertanya mengapa Sarah memilih mencabut rambutnya demi menampilkan adegan mengerikan saat audisi, padahal itu sangat menyakitkan. Sarah sempat bingung mendengar pertanyaan ini, namun dia tetap menjelaskan menarik rambut hanyalah kebiasaan yang dia lakukan sejak kecil untuk membantunya fokus. Produser kemudian menawari Sarah peran utama untuk sebuah film horor. Tawaran ini tentunya dengan senang hati Sarah terima. Produser juga berkata bahwa dalam dunia peran, orang tidak hanya berbicara tentang apa yang mereka lakukan, tetapi harus melakukannya. Dan saat Sarah mengungkapkan rasa terima kasih, tiba-tiba produser mulai melecehkannya. Hal ini membuat Sarah ketakutan dan bertanya apakah dia dapat menunjukkan akting lain untuk peran yang ditawarkan. Tetapi produser berkata, ini adalah audisi terakhir yang harus Sarah lalui. Sikap tidak terpuji ini akhirnya memaksa Sarah untuk menolak tawaran dan meninggalkan sang produser. Setibanya di apartemen, Sarah segera berlari ke kamarnya sehingga membuat rekan-rekan yang berkumpul di ruang tamu menjadi bingung. Melihat itu, Tracy mendatangi dan meminta Sarah bercerita. Setelah mendengar tentang apa yang telah terjadi pada Sarah, Tracy pun menjadi kesal sehingga mencoba untuk menenangkannya. Tracy kemudian memberitahu bagaimana Danny ingin Sarah menjadi bagian dari proyeknya, jadi meminta Sarah untuk mempertimbangkan tawaran Danny tersebut. Keesokan hari, ketika Sarah masih menenangkan diri, Danny menemuinya dan meyakinkan agar Sarah ikut dalam film yang dia garap, bahkan menawarkan Sarah untuk menjadi pemeran utama. Karena berpikir Danny tulus, akhirnya Sarah menerima tawaran tersebut. Namun pada malam hari di kolam renang, Sarah melihat Erin mencium Danny, sehingga menjadi ragu dengan posisi pemeran utama yang sebelumnya Danny tawarkan. Hal ini juga mengingatkan Sarah akan perkataan produser mengenai dunia peran yang tak hanya dibicarakan, melainkan harus dilakukan. Oleh sebab itu, Sarah bergegas menghubungi perusahaan Astrius dan langsung mengungkapkan niatnya untuk kembali bertemu dengan produser. Tak lama kemudian, Sarah menerima panggilan balik dari direktur casting yang memintanya datang ke kantor produser dalam waktu 1 jam. Mendengar ini, Sarah segera berangkat. Begitu Sarah tiba di sana, direktur casting memperingatkan bahwa tidak akan ada kesempatan ketiga. Saat bertemu dengan sang produser, Sarah langsung meminta maaf dan menyatakan bahwa dia bersedia melakukan apa saja untuk menjadi bintang. Mendengar itu, produser meminta Sarah menyerahkan seluruh hidupnya untuk mendapat kehidupan baru yang penuh kemenangan. Alhasil Sarah pun berlutut di depan celana produser. Pada saat ini, tampak tangan kanan produser yang memiliki tanda pentagram seperti kalung milik direktur casting. Tatkala kegiatan itu sedang berlangsung, tiba-tiba dua pria yang mengenakan topeng dan jas hitam
muncul di belakang produser yang tengah mengucapkan mantra. In the sky. Anehnya, keesokan pagi Sarah terbangun di kamarnya dengan perasaan mual. Untuk itu Sarah meninggalkan pesan suara ke perusahaan guna memberitahu bahwa dirinya merasa sakit setelah apa yang terjadi tadi malam. Pada malam hari, perilaku Sarah menjadi semakin tidak menentu sehingga membuat bingung teman-temannya. Dia juga membiarkan Po mengambil gambar dalamannya dan bahkan mendorong Tracy yang mencoba menghentikan Po. Setelah melakukan itu, Sarah pergi meninggalkan mereka untuk menuju ke gedung audisi, berharap menemukan jawaban tentang apa yang terjadi padanya. Namun bangunan itu tampak kosong dan hanya ada seorang gembel yang berada di luar. How dare you! How dare you touch me! Kemudian keesokan pagi, Sarah tiba-tiba mengalami getaran yang tak terkendali di sekujur tubuhnya. Rasa mual pun memaksa Sarah muntah di toilet, di mana dia juga mendapati rambutnya yang rontok. Di saat yang sama, Tracy memberitahu bahwa Sarah sudah di sana selama 2 jam dan dia pun perlu pergi ke toilet. Oleh karenanya Sarah keluar dengan kondisi berantakan. Melihat nyata Ayal membuat Tracy khawatir. Tetapi Sarah malah bertanya mengapa Tracy memberitahu teman mereka tentang apa yang terjadi antara dia dengan produser. Sarah berasumsi Tracy ingin melihatnya gagal dan menganggap semua orang hanya memanfaatkan dirinya. Mendengar ini Tracy mengungkapkan bahwa Sarah lah yang memanfaatkannya karena dia telah menutupi biaya sewa apartemen selama 3 bulan. Sarah sejenak terdiam sebelum pergi ke kamarnya dan menemukan uang dari Astreus Pictures. Lalu uang itu pun dia lemparkan ke wajah Tracy. Setelah pertengkaran itu Sarah kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian tiba-tiba direktur casting yang muncul ini langsung menyumpal mulut Sarah dan membuatnya pingsan. Dalam kondisi tak sadarkan diri, Sarah melihat gambaran dirinya yang telah menjadi seorang bintang muda. Tak berselang lama tubuh Sarah lagi-lagi mengalami goncangan hebat. Saat goncangan selesai, dengan kondisi semakin lemah Sarah berjalan ke toilet dan mendapati rambutnya yang hampir seluruhnya rontok serta mengalami pendarahan. Dalam kondisi yang semakin lemah, Sarah mendengar ponselnya berdering, sehingga dengan mengesot dia berusaha kembali ke kamarnya. Rupanya panggilan itu berasal dari produser yang mengatakan kalau Sarah memiliki 2 pilihan, yaitu mati atau mencari tumbal untuk dikorbankan agar dia bisa menjadi bintang seperti mimpinya. Mendengarnya, maka pada malam itu juga Sarah pergi ke rumah Erin. Di sana dia melihat Ashley dan Po yang tidur di dalam kamar. Sedangkan Erin dan Danny tengah bersantai di dalam mobil Danny yang terparkir di halaman. Tak berselang lama Erin masuk ke dalam rumah. Dan saat mengambil minuman, ia dikejutkan oleh kemunculan Sarah yang mengenakan tudung. Sarah lantas bertanya tentang apa yang Erin lakukan untuk mendapatkan peran utama dalam proyek Danny. Alih-alih menjawab, Erin justru berkata Sarah lah yang telah menjual dirinya kepada produser Astreus. Erin mengaku mengetahui hal itu dari uang yang Sarah lemparkan ke wajah Tracy, jadi menganggap Sarah adalah wanita murahan. Merasa muak dengan kehadiran Sarah, maka Erin menyalakan lampu, di mana tampaklah wajah mengerikan Sarah. Melihat ini Erin menjadi khawatir dan mencoba membujuk Sarah untuk pergi ke rumah sakit, malang tanpa diduga. Tak hanya itu, Sarah pun menikam Erin berkali-kali. Selang beberapa saat, Po yang bangun untuk pergi ke toilet tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Kesempatan ini Sarah gunakan untuk memasuki kamar dan mengambil sebuah dumbbell. Lalu tanpa ampun memporak-porandakan kepala Ashley. Ternyata insiden mengerikan ini disaksikan oleh Po. Malang ketika hendak kabur, Po terpleset, sehingga dengan mudah Sarah menghabisinya dengan sangat ganas. Sementara itu, Danny yang merasa kepergian Erin terlalu lama, akhirnya membuka pintu mobil dan melihat Sarah yang duduk di luar. Danny yang khawatir mengetahui pertengkaran Sarah dengan Tracy sebelumnya, mencoba untuk mendekat dengan niat menenangkannya. Nah, secara mengejutkan, setelah Danny menghembuskan nafas terakhirnya, sejumlah orang bertopeng muncul mendatangi Sarah dan membawanya pergi. Beberapa waktu kemudian, terlihat orang-orang yang ada di belakang Astreus Pictures sedang melakukan sebuah ritual penyambutan bagi Sarah dengan menggambar lambang berbentuk pentagram di atas kuburannya. Pada saat yang sama, transformasi mulai terjadi pada Sarah yang dibungkus dengan plastik. Lantas keesokan pagi, Sarah yang tidak memiliki rambut keluar dari dalam tanah dan merasa seperti terlahir kembali. Di situ dia menemukan sebuah kado bertuliskan selamat ulang tahun. Selang beberapa waktu, Tracy yang pulang ke apartemen segera memasuki kamar Sarah. Dia merasa heran melihat Sarah yang bersembunyi di bawah selimut, sementara lilin-lilin dibiarkan menyala di dalam kamar. Terlepas dari rasa marahnya, Tracy meminta maaf karena telah memberitahu semua orang tentang situasi yang Sarah alami. Lantaran Sarah tidak menjawab, maka Tracy membuka selimut dan begitu tersentak mendapati Sarah yang tidak berambut.
Sarah kemudian meraih pergelangan tangan Tracy dan meminta dia berbaring di ranjang. Seolah terhipnotis oleh tatapan Sarah yang bermata hijau, Tracy akhirnya menurut. Sarah lalu mengucapkan selamat tinggal pada Tracy sebelum memberinya kecupan kematian. Selanjutnya Sarah membuka kado yang berisi gaun, wig, dan kalung pentagram. Setelah dikenakan, Sarah mendapati dirinya persis seperti gambaran seorang bintang yang dia impikan.